wabarakatuh. Kali ini di pertemuan kedua dalam mata kuliah pengendalian kualitas, kita akan bahas tentang yang pertama itu alat-alat pengendalian kualitas atau kita sebut juga dengan 7 tools. Kemudian yang kedua adalah check sheet. Kemudian berikutnya adalah fungsi dari check sheet itu sendiri. Dan yang keempat adalah langkah-langkah pembuatan check sheet. Oke, kita lihat yang pertama itu 7 alat dari pengendalian kualitas. Seorang ahli pengendalian kualitas statistik dari Jepang yang bernama Kaoru Ishikawa percaya bahwa statistik mampu menyelesaikan sebesar 95% dari persoalan kualitas. Itu menurut Ishikawa. Nah, Ishikawa ini menyarankan untuk meningkatkan penggunaan statistik dengan jalan melatih semua orang dalam organisasi agar dapat menggunakan dan menguasai alat-alat statistik yang diperlukan untuk pengendalian kualitas. Berarti semua pihak harus punya aksi di sini. Seperti bagan Pareto, diagram tulang ikan, histogram, dan lain sebagainya. Yang alat 7 yang sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, alat-alat statistik ini kemudian dikenal dengan nama 7 tools yang dirancang secara sederhana agar dapat dipakai siapa saja, termasuk para pekerja yang berbekal pendidikan menengah. Ini menurut Kaoru Ishikawa dari Jepang. Oke, berikutnya 7 alat pengendalian kualitas menurut Kaoru Ishikawa ini pada tahun 1915 hingga 1989 bahwa para praktisi dan akademisi yang menekuni bidang kualitas menggunakan nama sebagai berikut. Yang pertama, the old 7, kemudian the first 7, dan the basic 7. Ini digunakan oleh para praktisi dan akademisi sebelumnya. Dan banyak lagi nama lain untuk menyebut 7 tools ini yang terdiri dari check sheet, stratification, scatter diagram, fishbone diagram, Pareto chart, histogram, control chart. Kemudian karena ada 7 tools yang lainnya yang sering disebut dengan new 7 tools, dalam postingan ini hanya membahas tentang check sheet. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat check sheet. Check sheet adalah lembar pemeriksaan, yaitu lembar yang dirancang sederhana yang berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data sehingga penggunaan dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. Data dalam check sheet, baik berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif, dapat dianalisis secara cepat dan langsung atau menjadi masukan data untuk peralatan kualitas lain, misalnya untuk masukan data Pareto chart. Nah, ini yang dimaksud dengan check sheet. Nah, kapan check sheet ini digunakan? Menurut Tegua 2005 adalah check sheet digunakan ketika data dapat diamati dan dikumpulkan berulang kali oleh orang yang sama atau di lokasi yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu ketika mengumpulkan data mengenai frekuensi atau pola kejadian, kemudian masalah, cacat, lokasi cacat, penyebab cacat, dan lain sebagainya. Berikutnya, ketika mengumpulkan data proses produksi. Berikutnya, kita lihat prosedur dari check sheet. Adapun prosedur check sheet ini yang diuraikan oleh Tegua 2005, yang pertama, menentukan kejadian atau permasalahan apa yang akan diamati. Kemudian dikembangkan definisi operasional. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan kapan data akan dikumpulkan dan berapa lama. Yang ketiga, merancang form isi sedemikian rupa sehingga data dapat direkam dengan hanya memberikan tanda checklist atau tanda betul atau tanda silang atau simbol serupa sehingga data tidak perlu diperbanyak ulang atau dianalisis. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, memberikan etiket setiap daerah kosong pada form. Kemudian berikutnya, menguji check sheet secara singkat
untuk memastikan ketepatan checksheet dalam mengumpulkan data yang diinginkan. Juga memastikan apakah checksheet ini mudah digunakan atau tidak. Kemudian terakhir, merekam data pada checksheet setiap kali ditemukan kejadian atau masalah yang ditargetkan. Inilah prosedur dari checksheet. Nah, kita lihat apa fungsi dari checksheet dalam pengendalian kualitas. Adapun fungsi checksheet menurut Ishikawa tahun 1982, yang pertama yaitu pemeriksaan distribusi proses produksi atau production process distribution check. Itu yang pertama, fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk pemeriksaan item cacat atau defective item check. Kemudian yang ketiga, untuk pemeriksaan lokasi cacat atau defective location check. Kemudian berikutnya, yaitu untuk pemeriksaan penyebab cacat atau defective cause check. Kemudian, fungsi berikutnya, pemeriksaan konfirmasi pemeriksaan, yaitu check up, confirmation check, dan lain-lain. Inilah fungsi dari checksheet. Kita lihat berikutnya. Nah, dari fungsi checksheet yang ini, kita lihat salah satunya contoh untuk pembuatan checksheet. Di sini saya mengambil yang kedua, yaitu pemeriksaan item cacat, yaitu defective item check. Kita lihat untuk produk defective item check. Checksheet ini menghitung dan mengklasifikasikan cacat menurut jenisnya. Seperti terlihat pada gambar berikutnya, hasil checksheet ini dapat dijadikan analisis Pareto, di mana data kemudian akan diurutkan dari yang terbesar sampai dengan data yang terkecil. Asumsi analisis Pareto adalah mengidentifikasi 20% penyebab masalah vital atau ranking tertinggi untuk mewujudkan sebanyak 80% improvement secara keseluruhan. Ini defective item check. Kita lihat gambarnya pada gambar. Nah, pada gambar ini kita membuat lembar pemeriksaan atau checksheet untuk pabrik sepatu. Ya, di sini pabrik sepatu. Jadi defective item checksheet pada final inspection. Jadi pemeriksaan terakhir di lini showing pabrik sepatu. Berarti ini pabrik sepatu, produknya sepatu. Kita lihat bentuk formnya, yaitu yang pertama di kolom pertama tipe of defect atau jenis cacat, kemudian count atau jumlah, dan skornya berapa, jumlahnya berapa. Kemudian ini count ini dihitung, kita jumlahkan, ini skornya jumlah. Oke, yang pertama kita lihat tipe jenis cacatnya. Yang pertama yaitu dirty, kotor. Di saat final inspection nanti kita jumlahkan ada berapa yang masuk kotor. Nanti kita tulis, kemudian nanti terakhir baru dijumlahkan. Ini tipe yang pertama. Kemudian untuk jenis cacat yang kedua, broken stitching atau jahitannya rusak. Nah, ini berapa jumlahnya? Nah, di sini kelihatan nampak banyak. Jadi terakhir dijumlahkan. Ini ada 42 item. Kemudian yang ketiga adalah inconsistent margin atau marginnya tidak konsisten, atau bagian-bagian bidangnya tidak konsisten. Nah, berapa jumlahnya? Nanti terakhir kita hitung berjumlah. Di sini jumlah itemnya sebanyak 15. Kemudian wrinkle ini berkerut. Berapa jumlah produk yang berkerut? Nanti terakhir juga jumlahkan. Di sini berjumlah 30. Kemudian jenis cacat berikutnya adalah long thread atau benangnya panjang. Di sini 10. Kemudian paring shape atau berbentuk bantalan. Oke, di sini berjumlah 8 item. Kemudian off center atau di luar pusat. Itu 18. Kemudian stitch per inch atau jahitan per inci, berapa jumlahnya? Nanti terakhir kita hitung berjumlah 24. Dan others, dan jenis-jenis kerusakan lainnya nanti dijumlahkan. Ini 22.
Jadi total cacat produk sepatu ini adalah 181 dengan jumlah jenisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jenis bentuk jenis cacatnya dengan jumlah item sebanyak 181. Inilah kira-kira bentuk dari check sheet defective item check. Ya, tadi kan ada 5 nih menurut fungsi. Ini ada 5. Ada production process distribution check. Ini beda lagi bentuk formnya. Defective item check yang seperti tadi. Kemudian defective location check nanti beda lagi bentuk formnya. Defective cost check beda lagi. Check up confirmation juga berbeda. Nah, di sini cuma diberikan salah satu contoh yaitu form defective item check. Oke, nah, mungkin untuk pertemuan yang kedua ini hanya itu yang dapat disampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.